Selamat pagi buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di acara kita Zoom Seminar Wood Ramadan Festival, Ramadan Wood Festival 2020 ya, Fight COVID-19. Ya, jadi maksud daripada acara ini adalah kita mau juga tidak hanya berpangku tangan saja ya di rumah, tapi kita juga mau berkreasi, mau berkarya dan juga mau belajar lagi. Waktunya banyak. Untuk itu di awal saya menginisiasi dengan Mas Prana ya, Mas Prana untuk bikin Zoom seminar ini, dan alhamdulillah puji Tuhan acara ini bisa terselenggara hari ini. Ini adalah sesi yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh Pak Boyke Yanus Ansori. Beliau adalah akademisi daripada Universitas Podomoro di Jakarta. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, selama nanti pembicara kita akan mute-kan semuanya ya, kita mute-kan semuanya. Terus nanti Bapak Ibu ada sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab, jadi minta tolong mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa di-share ya di chat ya, di-share pertanyaannya apa aja, dan nanti kita akan jawab bersama dengan Pak Boy. Oke, kita akan mulai. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Boyke Yanus Ansori dari Universitas Podomoro. Silakan Pak. Monggo. Baik, terima kasih waktunya Pak Bram, dan untuk bapak-bapak semua, ibu-ibu nggak ada ya, bapak-bapak semua, ada guru saya Pak Rus, Pak Yos. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mungkin ini kita berbicara ringan saja ya, ngobrol-ngobrol. Saya diberi waktu setengah jam, sisanya 15 menit tanya jawab tentang bagaimana opportunity bisnis di furniture. Jadi mungkin saya langsung ke slide ya. Saya langsung ke slide. Ya, jadi saya langsung ke slide untuk penjelasannya. Jadi di sini kita produknya adalah produk fasilitas hotel dan hunian. Sebetulnya kenapa kita mengambil market ini ya? Jadi kalau ini kita hubungkan dengan kebutuhan pasar ya. Jadi kebutuhan hidup manusia itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat ya. Terutama kita sebagai penghasil kayu ya yang terbesar juga, dan di sini dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat, terutama yang bergerak di bidang furniture dan kayu. Nah, pada waktu pemanfaatan itu kita harus memperhatikan juga di sini ada kalimat perilaku konsumen yang saya bold ini. Ya. Kenapa perilaku konsumen ini menjadi pondasi dasar ya, pondasi dasarnya? Karena perilaku konsumen ini adalah yang nanti yang akan menghantarkan hasil produk kita untuk dipergunakan oleh customer. Ya. Jadi perilaku konsumen ini bisa berlaku bukan buat B2B atau B2C ya. Dan ini bisa jika dihubungkan dengan B2C, B2B, yang pertama kita bahas tentang potensi pariwisata. Sesuai titah Pak Jokowi, dia akan membentuk 10 destinasi wisata Bali baru. Ada di Belitung, di Tanjung Kelayang, ada di Manado, di Minahasa, ada di Danau Toba. Nah, pada waktu 10 destinasi wisata Bali baru itu mulai dibangun, ya, tentu saja masyarakat yang berada di sekitar wisata itu akan berimbas secara ekonomi kreatifnya, terutama yang bergerak di bidang fasilitas hotel untuk wisatawan. Bayangkan saja satu gedung hotel dengan 300 kamar, ya, misalkan ada yang pesan misalnya 1 kursi, berarti ada 300 kursi. Itu sudah menggulirkan tingkat roda perekonomian. Tinggal bagaimana sekarang kita masuk untuk mengambil peran tersebut, ya. Sebetulnya kan pariwisata banyak dan hotel-hotel juga saling bersaing. Ada hotel bintang 3, bintang 5. Nah, kita sebagai pakar, ya, di sini grup ini sebagai pakar harusnya bisa menjembatani bagaimana peluang itu bisa ditangkap, ya. Kalau kita lihat sebarannya di sini, ya, ada wisata alam, wisata budaya, wisata keluarga, warna merah, warna hijau, warna kuning.
Ini pada tahun 2017. Artinya apa? Di seluruh wilayah Indonesia ini peluangnya sangat besar. Tetapi bagaimana dengan kondisi COVID seperti ini? Nah, kondisi COVID ini kan jadi istilahnya jadi satu poin, jadi stuck semua. Sebenarnya kita bisa mulai untuk melakukan menyaring data, memulai industri-industri mana yang bisa kita follow up, ya, dalam arti beberapa brand hotel yang kita kenal itu bisa kita follow up karena mereka pasti akan memulai untuk membangun hotel baru, merenovasi dan lain-lain, ya. Ya, saya berikan ini brand-brand ini ya. Pasti Anda kenal semua brand-brand ini. Ini ada video ini sebetulnya sih ada di YouTube, nanti bisa dilihat. Berarti video ini tuh nanti akan memperlihatkan bagaimana konteks fasilitas hotel itu sangat diperlukan, ya. Sebagai contoh Sofitel Bali di sini kalau saya percepat, ya. Nah, ini salah satu kamar, ya. Sofitel Bali itu ada salah satu kamar untuk ring 1 waktu itu Pak SBY sama Pak Jokowi itu semalamnya 80 juta. Saya udah pernah masuk. Seperti ini ini seperti tray ini. Ini tray dari kayu, ya. Ini sebetulnya kan inovasi kita bisa masuk. Barangnya kecil, tapi kalau ini kita main quantity, ini bisa menarik sekali untuk dijalankan, ya. Lalu ada lagi seperti ini saya perlihatkan, saya percepat. Nah, ini. Jadi untuk fasilitas kelengkapan di pool deck kolam renang, kursi seperti ini. Ini kombinasi kayu, kombinasi ratan sintetis. Itu sebetulnya dibutuhkan di setiap hotel. Jadi sebetulnya kita harus buka dulu peluangnya itu ada di mana. Kalau kita hanya berkutat di kota kita sendiri pasti tidak akan berkembang. Lalu kita lihat hotel facilities dari area lobby, lounge, meeting room, teras, garden, spa. Ini semua butuh furniture. Tidak ada yang tidak butuh. Karena begitu itu ruangan kosong berarti fungsi-fungsi ruang ini tidak akan tercapai. Nah, kita tinggal berpikir bagaimana menduplikasi fasilitas hotel ini untuk kita share ke beberapa branding hotel yang kita kenal, ya. Lalu kita masuk mulai ke hunian nih. Di sini hunian berarti ada furniture yang konteksnya furniture fungsional dan furniture yang berhubungan dengan keindahan niche-nya itu ada. Jadi ada art-nya. Ini sebetulnya bagaimana kita mengkalkulasi produk-produk ini supaya bisa diserap oleh masyarakat. Kita lompatin. Nah, saya berikan ilustrasi ini dulu. Kalau kita hunian, ya, anggap aja kita di kota besar, di ibu kota. Ini kurang lebih kalau satu Indonesia, ini berdasarkan data dari informasi yang beredar di kalangan properti itu ada 150.000 unit, ya, yang mereka siap untuk diserap oleh market. Nah, satu unit itu isinya seperti ini, satu unit. Ya, satu unit. Ada meja, kursi. Nah, sekarang partisipasi kita sebagai penggiat bisnis di bidang furniture, itu kita bisa masuk sampai seberapa jauh, ya. Sebetulnya ada memang furniture yang sudah ready, seperti pemodal kuat, seperti salah satu saya sebut brand IKEA, brand Informa. Itu mereka mass production, tetapi pada waktu customer itu memiliki satu konsep idealisnya tinggi, saya ingin furniture yang berbentuk minimalis, tapi ada kombinasi besinya, ada kombinasi kuningannya, ada kombinasi finishingnya, ya, finishing tertentu. Nah, itu kita harus bisa meng-create itu, ya, meng-create-nya dalam arti kita pasti bisa menjawab itu. Nah, 150.000 unit ini sebetulnya ini peluang, ya. Dan di dalam satu unit apartemen itu biasanya ada 1% untuk bisnis, seperti kafe, seperti pembukaan bisnis-bisnis rental, ya. Terus terutama yang banyak kafe saat ini. Kafe ini pun membutuhkan satu perangkat fasilitas bisnis juga, meja, kursi, dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini menjadi lebih menarik untuk kita seriusi, ya.
kalau kita memang bisa menangkap peluang ini. Ini ada survei. Survei ini saya ambil ya dari salah satu universitas di Indonesia, ya. Dia mengadakan satu penelitian, ya. Jadi judulnya grafik perbandingan pembelian furniture oleh konsumen. Nah, pembelian furniture oleh konsumen itu ada beberapa kriteria, ya. Mereka beli berdasarkan tiap tahun, presentasinya rendah. Tapi yang paling tinggi di sini kita lihat saat furniture ada yang rusak atau bosan, ya. Mereka larinya ke toko. Nah, ini yang paling tinggi, hampir 80%. Sisanya saat ada desain baru. Lah, kalau desain baru berarti di sini kan development desainnya harus benar-benar kita bisa menyampaikan ke market, ya. Lalu yang tidak terlalu tinggi sekitar 8% di sini saat diadakan pameran ternyata kecil, ya, atau sesuai keperluan. Ternyata apa artinya yang 80% ini? Berarti misalkan kalau kita masuk ke unit apartemen kursi rusak, itu pasti mau nggak mau secara fungsional penghuni harus membeli. Harus membeli. Tidak mungkin membiarkan, harus membeli dan mengganti dengan yang baru. Dan ini pun ada kalanya bosan juga, ya. Bosan, mereka harus cari. Nah, peluang market kita ada di sini ternyata. Ya, jadi memang inovatif produknya harus benar-benar bisa disampaikan. Ada lagi penelitian yang memberikan informasi mengenai sikap konsumen jika furniture yang dirinya tidak tersedia. Ini ada 3 kategori, ada 3 faktor. Mencari tempat lain, ya, itu hampir 90%. Membeli dengan pilihan yang ada, nah di sini. Kalau pilihan yang ada itu swalayan. Nah, swalayan di sini kalau kita lihat, seperti brand-brand swalayan yang ada di sekitar kita, itu kan ada satu pojok furniture, ya. Itu kita tinggal masukin ke keranjang, beli, ambil. Ini paling mudah. Jadi ini proses pembeliannya yang paling mudah untuk di-grab oleh market, ya. Lalu tidak jadi membeli, ya. Jadi di sini maksudnya tidak jadi membeli itu jika konsumen itu merasa furniture itu tidak cocok. Jadi yang kita cermati di sini mencari tempat lain, ya. Jadi mencari tempat lain adalah peluang kita di sini, ya, untuk bagaimana bisnis furniture ini bisa dijalankan, ya. Nah, lalu kita masuk ke slide berikutnya. Nah, Bentar Pak Boy. Ya, silakan. Pak, mohon maaf, itu ada beberapa peserta yang mau masuk, tolong diitin dulu Pak. Oh iya, maaf. Saya sampai lupa, untung Bapak ngingetin. Nggak apa-apa Pak. Ini karena hostnya cuma satu, ya, paketnya, jadi mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, sudah semua. Oke. Siap. Ya, selamat bergabung. Dimaksimalkan, Pak. Ya, sudah ya, selamat bergabung bagi yang barusan masuk. Baik. Bisa dimaksimalkan, Pak. Kenapa? Bisa dimaksimalkan gambarnya. Oh, gambarnya bisa. Terima kasih, Pak. Sudah ya, masuk ya. Oke. Jadi seperti informasi awal bahwa Indonesia itu penghasil kayu ya, pohonnya itu sangat banyak dan menjadi incaran para bisnismen dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia juga harus memanfaatkan ini dengan baik. Dalam konteks proses kerja di sini, ya, kita ada satu sudut di mana kita harus menggerakkan perekonomian Indonesia dengan cara, karena kita orang desain, ya, kita harus bisa berbicara mengenai industri kreatif. Industri kreatif pasti berhubungan dengan namanya UKM. Bagaimana masyarakat yang ada di daerah terpencil, yang punya keahlian tertentu, bisa kita maksimalkan di sini untuk mereka mendapatkan satu income. Nah, UKM ini perlu mendapat perhatian karena keahliannya, ya, dan kita sebagai seorang desainer atau yang membuka jalur network juga untuk menjembatani para UKM ini, kita harus juga berpikir bagaimana membagi proyek ini, ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu ke mereka. Contoh, misalkan ada order yang berhubungan dengan ukir tentu saja kita tahu ada Jepara, ya. Bisa nggak, misalkan ke Jogja, daerah tertentu.
Nah, di Kasongan itu ada beberapa ya yang memang ada yang di furniture, lalu ada daerah-daerah misalkan kalau di NTT itu dia memanfaatkan daun lontar ya, ada kombinasi kayu daun lontar ya. Pernah dengar branding Duanyam. Nah, Duanyam itu juga itu sebetulnya bagus arahnya ya. Karena ini kayu berarti kita harus lebih fokus juga bagaimana memaksimalkan di sini. Nah, kalau kita hubungkan dengan peluang bisnis di kulineri. Ya, kulineri tentu saja berhubungan dengan bukan makanannya, tapi fasilitasnya di sini. Kalau fasilitas, ya seperti kita tahu, piring di sini adalah piring pecah belah. Bagaimana kalau ini kita ganti? Kita ganti dengan kayu atau bahan material lain yang non pecah belah. Di sini kita ambil contoh sangkar burung. Ya, sangkar burung diinovasi sedemikian rupa, ini menjadi tempat kue. Artinya apa? Artinya restoran ini akan menambah branded, menambah nilai jual, menambah ketertarikan customer untuk menikmati fasilitas di restoran ini. Tidak hanya sekedar piring taruh di atas meja, tetapi bagaimana kita memberikan inovasi. Walaupun ini kue ya, kita tidak belajar tentang kuenya, tetapi bagaimana mempresentasikan di sini. Nah, kalimat mempresentasikan ini sebetulnya tanggung jawab kita. Bagaimana kita mendevelopment produk ini supaya bisa diserap oleh industri kuliner. Ya, industri kuliner kita berbicara. Ya, jadi itu. Ada lagi permainan dakon. Dakon dari bahan kayu. Sebetulnya sepele ya, tapi ini bisa dimaksimalkan dengan membuat satu presentasi desain untuk baker. Tuh, ya kalau mau mudah sih piring taruh aja udah kue-kue itu, tapi kan presentasinya kurang bagus. Nah, kita harus sedikit nakal di sini. Nakal dalam tanda kutip itu memberikan satu pencerahan bahwa presentasi seperti ini, kearifan lokal yang ada di daerah kita angkat. Ini kearifan lokal budaya masyarakat tertentu ya di daerah Jawa Tengah, dakon, tapi bisa menjadi presentasi makanan dan itu akan menarik buat industri pariwisata, terutama yang berhubungan dengan perhotelan. Jadi ini cara berpikirnya bagaimana kita mengkulik ya, mengkaitkan inovasi dengan culture di sini. Nah, ini juga ya. Jadi ini sebenarnya produknya kecil-kecil semua, tapi kalau kita main quantity ya, kalau kita hubungkan dengan peluang bisnis industri pariwisata, itu ada banyak ribuan hotel. Kalau kita bisa kemas dengan rupa kayu ini ya, untuk tempat ya, untuk makanan, untuk tempat teh, kopi, untuk tempat kue di sini, itu sebetulnya sederhana semua. Kita sering melihat, cuma kita kadang-kadang bukan lalai ya. Kita, ini barang tidak terpakai. Ini padahal kalau dikemas, di finishing ulang, kita tawarkan, ini banyak yang suka ini, terutama untuk investor-investor yang berusaha dari luar ini. Jadi ini bisa menjadi market kita sebetulnya. Ya, bisa menjadi market kita. Lalu kita juga bisa masuk ke di sini nih, ada betap ya. Betap ini sebetulnya kalau meletakkan sabun, meletakkan peralatan tuh ya anggap aja di sini ada apa itu bangku kita bisa letakkan, tetapi kita bisa inovasi dengan cara apa ya, meletakkan kayu panjang ya, terus didesain sedemikian rupa, ini menjadi satu presentasi desain di batu. Sebetulnya ini bagaimana kita mengkondisikan hal ini agar customer itu juga bisa tahu, oh ini lebih menarik untuk pengunjung hotel saya, seperti itu. Lalu kalau ini yang kita lihat ya, ada artwork, sculpture, wall panel dan lain-lain. Ini juga sebetulnya kalau di pariwisata hotel ini bisa kita tawarkan juga ya. Kita punya keahlian apa, ini bisa menjadi lebih menarik. Ini juga sama, untuk spa ya, untuk spa, untuk tempat alat meletakkan lilinnya dan lain-lain. Ini hal yang menarik juga ya, hal yang menarik. Lalu kita lanjut, ini untuk industri ini untuk kopi. Jadi ada cara presentasi kopi juga di sini. Ini betulnya kan produk-produk sederhana yang kita bisa sampaikan ke market bahwa memang produk ini menarik untuk
customer melihat, menikmati area ruangan dengan cara presentasi, walaupun ini kopi, ya. Kopi. Dan ini ada rak-raknya juga. Nah, ini juga sama, ini sebetulnya ke arah living, ya, ke arah produk living. Produk living ini sebetulnya sering kita jumpai juga, tergantung kita bagaimana mengencourage produk ini supaya lebih menarik. Ini ada satu scam juga tentang grafik perbandingan pertimbangan konsumen memilih produk furniture. Jadi perbandingan memilih produk furniture ini kalau kita lihat ada 5 kategori, ada dari harga, merek, desain, bahan baku, dan kualitas kuat. Kalau kita lihat di sini memilih produk furniture karena alasannya ya harus kuat. Karena mereka sudah invest, beli sekian ratus ribu, sekian juta, mereka harus kuat, bisa lifetime-nya bisa lama. Ya. Lalu ada lagi pengaruh dari harga. Harga ini juga lumayan ya, ada 30%. Ya. Mereka mempertimbangkan untuk memilih produk furniture. Dari desain juga sama. Karena desain ini juga menjadi peran penting ya. Karena desain itu menjadi ujung tombak secara visual bagaimana produk itu sanggup untuk kita presentasikan dan dibeli oleh customer. Kalau bahan baku rata-rata pengetahuan masyarakat itu ada yang tahu ada yang tidak, tetapi mereka melihat lebih kepada visual cara penyajian di sini ya. Dan harus kuat seperti apa produk itu dengan dicoba dan lain-lain, itu ada sekitar hampir 60%. Lalu ada lagi perbandingan sumber informasi konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Jadi lah ini informasi konsumen ini seperti kalau orang Jawa getok tular ya, dari saudara, kolega, kita bisa nggak beli dengan dari teman saya. Ini lebih baik mereferensikan ya, karena mereferensikan mempertaruhkan nama baik juga sebetulnya. Setelah mereka beli, mereka bisa membuktikan ya. Dari televisi rata-rata tidak ada ya. Majalah koran ada sedikit ya, ada sekitar 20%. Tempat penjualan furniture juga 20%. Agen sales penjualan ini sama seperti televisi 0%. Jadi tidak ada pengaruhnya. Internet. Nah, ini internet nih saya juga bingung ini. Nah, internet ini kalau kita asumsikan ini seperti bagaimana kita mereferensikan satu branding tertentu lewat media sosial. Harusnya ini bisa berbanding lurus dengan saudara atau kolega. Nah, tetapi ini nanti kita cek dulu kenapa nih internet lebih rendah dibandingkan ini yang komunikasi yang bisa lebih langsung ke kekenalan ya, ke saudara, ke kolega. Jadi ini pengaruhnya sangat besar. Lalu bagaimana perbandingan manfaat utama pembelian produk furniture? Nah, ini mereka beli karena ada 3 faktor. Keindahan, ada kebanggaan, sesuai kebutuhan. Nah, yang sesuai kebutuhan ini yang paling banyak. Artinya apa? Kalau dilihat di slide terakhir ini adalah kalau kita cermati dengan pertimbangan atau kondisi di mana kota besar sedang banyak gencar-gencarnya membangun apartemen atau sekitar Jabodetabek, misalkan saya bicara Jabodetabek, daerah pinggiran Bekasi, Serpong, Tangerang, Karawaci, itu sedang membangun satu landed house yang memang ditawarkan untuk masyarakat dengan kalangan tertentu. Dan itu pun kalau mereka membeli, mereka harus melengkapi. Melengkapi artinya adalah mereka harus beli sesuai kebutuhan. Nah, di sini market ini bisa masuk sebetulnya. Jadi, kalau kita mau berjalan berdampingan dengan bisnismen atau dengan profesi yang berhubungan dengan properti, sebetulnya bapak-bapak atau ibu-ibu bisa lebih pas ya untuk saling memberikan informasi. Karena begitu masyarakat membeli produk properti, pasti mereka akan berusaha untuk memenuhi ya. Walaupun produk propertinya itu KPR, tetapi tetap mereka akan gunakan dan aspek fungsionalnya tetap harus dilengkapi. Tidak mungkin mereka beli hanya selembar kertas stiker aja mereka bisa duduk. Tidak sampai sebatas itu, tapi bisa lebih ya. Jadi kalau saya pikir ini yang berhubungan dengan beberapa hal
berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau kita kembali ke slide yang ini ya, nah yang ini sebetulnya aspek residensial ya, ini yang paling banyak ceruknya ya, paling banyak ceruknya. Kita bisa manfaatkan, dan saya yakin network dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pasti ada yang berhubungan dengan konteks ini ya. Jadi jangan sampai berpikir ya yang paling mudah memang kita jual lewat media sosial ya, lewat media sosial. Tetapi media sosial tidak akan berjalan dengan lancar jika kita tidak ada penekanan tertentu ya untuk melihat bagaimana lingkungan di sekitar kita, tetangga kita ya. Oh, dia mau pindah kemana, habis naik jabatan, habis membeli properti mana, itu sebetulnya itu peluang-peluang ya. Tidak hanya kita berbicara mengenai ya kita furniture, ya udah, yang penting saya punya barang ini, siapa yang mau beli. Kita harus proaktif di situ. Jadi konteksnya opportunity bisnis di sini ya, kita mulai merubah mindset kita. Jadi kita yang harus lebih nakal, dan tanda kutip harus lebih seperti apa ya, seperti masuk ke ruangannya orang lain, tetapi kita melihat sisi positifnya. Oh, saya bisa masuk ini. Mereka pasti butuh. Seperti itu. Nah, mungkin ini penjelasan singkat dari saya yang ngobrol-ngobrolnya, sembari kita menunggu waktu selesai. Ada tanya jawab, mungkin silakan Bapak Ibu. Kami persilahkan. Saya buka. Ya. Mungkin Pak Bram sebagai host-nya. Silakan. Ini kalau saya lihat ada yang dari daerah Jawa Tengah juga ya. Dari Jawa Tengah. Selamat datang, selamat kenal juga. Ya, mungkin siapa yang ingin menanyakan? Mungkin Pak Rus mungkin ya. Gantian saya bertanya, Pak. Bisa dibuka ya ini ya, mute-nya. Mute-nya mungkin Pak, ya dibuka masing-masing kali ya. Ya. Jadi, terima kasih untuk paparannya Pak Boyke. Saya tertarik langsung daftar. Oh iya, terima kasih Pak. Karena momen kesempatan seperti ini rupanya sangat jarang sekali, dan Zoom meeting sudah jamak dipakai di mana-mana. Tetapi untuk penambahan ilmu ini saya sangat mendukung, dan ternyata peminatnya cukup banyak. Mengenai tema opportunity business untuk desain furniture, saya pikir itu bagus tadi paparannya singkat, karena hanya hotel, tapi meskipun hanya hotel ternyata peluangnya cukup banyak. Apalagi pariwisata juga sudah mulai dikembangkan, tadi ada 10 mungkin destinasi yang mau dikembangkan di Indonesia. Dan saya mendapat ide banyak, ternyata nggak hanya furniture, tapi aksesoris juga banyak peluangnya di sana untuk diciptakan. Mudah-mudahan saya berharap para pelaku bisnis dan baik jasa maupun produser itu akan memanfaatkan ceruk-ceruk yang ada, yang mungkin belum dilirik oleh mereka, tapi peluangnya cukup besar. Dan juga para pengrajin dan industri furniture maupun handcraft di Indonesia dan daerah-daerah tertentu cukup banyak. Itu tadi sudah disinggung banyak sekali. Dengan paparan ini dan mereka yang ikut hadir di sini, mudah-mudahan bisa terus dikembangkan, dan acara seperti ini bisa secara bukan terjadwal tapi periodik ada lanjutannya, sehingga tambah berkembang. Tidak hanya kita baca dari koran atau informasi lain, tapi informasi medsos sistem Zoom meeting ini bisa dimanfaatkan. Mungkin itu imbauan saya atau saran dan kesan saya. Terima kasih untuk Pak Bram sama Pak Boyke. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Rus. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya Pak Boyke. Ya. Ya saya juga lihat biografi CV Pak Boyke ternyata desain produk, ternyata kita sama juga desain produk. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Tapi saya ngajar di Padang Panjang, saya juga apa. Oke. Ya. Nah, sekarang tuh saya sekarang lagi melakukan sebuah penelitian gitu loh Pak ya, tentang UKM yang ada di Padang gitu. Ya, UKM itu bergerak pada rotan. Kemarin tuh saya coba bambu, hasil penelitian saya soal bambu, kemudian rotan, kemudian kayu. Kalau kayu udah banyak gitu ya, cuman saya ngasih yang belum terangkat gitu. Nah, hasil penelitian saya itu saya menghasilkan produk-produk yang berguna gitu. Namun kendalanya seperti ini Pak Boy. Ya. Di UKM yang khususnya rotan itu dan bambu itu, yang khususnya rotan di Padang itu, dia terhimpit gelombang Pak, semenjak adanya Informa dan ya Informa lah khususnya gitu ya. Jadi saya sekarang berpikir memikir strategi desain apa yang saya bisa cocokkan dengan UKM kayu atau UKM yang ada di Padang itu kan ada 3 Pak. Kayu ada, rotan ada, baru-baru ini bambu gitu. Strategi apa yang saya tawarkan? Apakah saya seperti Bapak tadi, saya suka statementnya, kita harus lebih nakal dan masuk ke ruang orang lain gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu saya setuju tuh, prinsip desain sekali gitu ya Pak ya. Ya, benar Pak. Ya jadi saya mau nanya Pak, strategi apa yang harus saya lakukan lagi gitu untuk pengembangan desain mereka? Apakah saya tetap atau saya melakukan riset selera Padang atau gimana gitu? Karena Padang itu kan saya lihat dari hasil wawancaranya itu mereka lebih murah, kemudian bagus, udah gitu aja dari murah dan bagus. Padahal saya udah berpikir kayak ini kenapa nggak saya bikin aja mainan anak-anak tradisional atau kebutuhan untuk kayak tempat bunga untuk di mobil gitu. Saya pikir gitu. Ternyata juga kadang di UKM-nya sendiri nggak masuk juga. Jadi tindakan apa saya sebagai pelaku desain atau peneliti desain ini untuk mereka Pak UKM Pak. Niat saya untuk menaikkan mereka Pak UKM itu. Ya. Gimana Pak Boy? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini namanya Pak Kendal Malik atau bener ya? Kendal Malik ya? ID-nya. Kendal Malik Pak, ya Pak. Oh, Kalau gitu. satu L-nya Kabupaten Kendal jadi apa? Oh, baik. Ya. Saya kira Oke, tinggalin Kendal, makanya saya bingung kok di Padang, jauh banget. Iya. Oke. Jadi gini, ini pertanyaan yang sering saya terima juga. Konteksnya di sini kalau kita produk itu berarti kan digunakan oleh manusia. Mulai dari manusia itu lahir sampai kita tua nanti ya. Rata-rata kalau furniture yang digunakan bisnis ya manusia di kemudian tengah-tengah ya. Produk itu kalau kita mau masuk ke market itu ada 3 poin. Pertama, produk itu apakah konteksnya dia berbentuk trendsetter produk. Trendsetter itu dia ya kalau kita belum beli produk ini berarti kita belum ikuti tren. Ya. Wah, kamu ketinggalan zaman ini seperti itu. Iya. Oh, memang itu aja UKM itu banyak produknya ya. Nah, yang kedua, marketable produk. Dalam arti marketable ya produk kursi ini atau produk rotan ini ya sangat laku di pasaran. Makanya harganya sangat terjangkau marketable. Ya. Tapi marketable itu apakah bisa jadi tren? Belum tentu. Market hanya dikondisikan dia hanya berfungsi, functional produk. Market. Saya beli produk kursi plastik ya udah saya beli aja. Yang penting paling murah, diferensikan. Pak Boy, maaf Pak Boy sebentar Pak Boy. Buat teman-teman yang nggak bertanya tolong di-mute ya. Soalnya ada suara-suara masuk ini. Sudah dengar nggak? Saya mute all ya. Dengar semua ya, udah ya.
Dan dengar semua ya. Oke, dengar semua. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara tadi marketable ke trendsetter. Nah, yang terakhir ini, biasanya yang terakhir ini adalah peluang-peluang yang bisa diciptakan oleh UKM yang dia sisi inovasinya lebih tinggi, mau untuk berusaha untuk maju, yaitu eksperimental produk. Eksperimental produk ini sebetulnya bisa dijalankan melalui pendampingan atau mentor dari praktisi pendidikan, dari institusi-institusi perusahaan yang dia punya CSR, terus dia masuk ke satu komunitas atau masyarakat, kita encourage mereka. Sumber daya alam apa yang ada di sana, kita angkat. Otomatis setelah diangkat itu kan berarti ada eksperimen, mencoba. Nah, kita sebagai orang praktisi pendidikan, kita tanggung jawabnya bagaimana mengencourage dari sisi inovasi. Inovasi tentu kita di bangku kuliah diajarkan, ini kurang ini sama dosennya, usaha lagi itu inovasi. Nah, kita tularkan itu ke mereka. Ya, jadi ada marketable product, ada trendsetter product, ada experimental product. Nah, 3 hal ini yang nanti akan menjadi poin UKM itu atau industri bisnis tertentu mau masuk kemana. Karena itu akan mempengaruhi dengan modal, mempengaruhi dengan namanya branding, mempengaruhi dengan sumber daya manusia. Ya, 3 hal itu. Sebagai contoh, saat ini saya sedang memulai pendampingan untuk masyarakat di Minahasa, di KEK Pulisan di Minahasa. Masyarakatnya sana terkenal like a boss. Panggilannya sinyo-sinyo. Dari 10 sinyo, hanya 1-2 orang yang mau kerja keras. Sisanya 8 sinyo, dia gimana caranya mudah untuk mendapatkan uang. Cuma itu aja mindset-nya. Nah, tugas saya dengan tim merubah mindset itu. Padahal KEK Pulisan itu nanti akan diresmikan Pak Jokowi 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Nah, otomatis di daerah itu, di Minahasa, harus ada craft atau produk-produk andalan dari masyarakat daerah sana. Tujuannya untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Entah itu bentuknya apa, itu nanti sambil berjalan, tetapi yang mengetahui sumber daya alam adalah masyarakat sana. Saya mengirim mahasiswa saya ke sana selama 1 tahun untuk menjawab programnya Pak Nadiem Makarim juga, Kampus Merdeka, 1 tahun. Jadi mahasiswa harus ngeblend, harus berbau dengan masyarakat, mementoring, kita pandu dari Jakarta. Nah, jadi ini tugas besar juga, merubah mindset. Nah, jadi arahnya ke sana ya. Jadi memang ini pertanyaan yang agak membingungkan, tetapi kita bisa arahkan. Kita mau arahnya kemana langkah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Boy. Ya. Berarti ada mindset, merubah mindset, kemudian harus tahu craft andalannya gitu ya Pak ya. Yang ketiga kita harus mengetahui gimana SDA dan SDM yang mereka ketahui ya. Ya, benar. Oke. Berarti ada 3 itu yang harus saya pikirkan ya. Trendsetternya, marketable-nya, eksperimentalnya Pak ya. Iya, iya. Makasih banyak Pak Boy. Ya, sama-sama. Akhirnya terjawab selama ini galau ya. Ya serius, saya udah mikirkan, karena saya udah bikin strategi desainnya Pak. Iya, strategi desain memang banyak di isi kepala kita banyak, cuma jangan sampai mubasir gitu maksud saya. Sampai kita nggak bisa menggunakan prinsip Bauhaus gitu. Nah, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya oke Pak. Ya. Makasih ya Pak. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Bram masih banyak waktunya Pak, atau tinggal berapa menit saya nggak tahu ini. Monggo Pak, silakan Pak. Loh enggak, yang lainnya mungkin. Ayo, yang siapa yang mau bertanya silakan Pak. Langsung di-unmute aja, langsung bisa bertanya.
Mungkin saya mau menambahkan tadi pertanyaan Pak Kendal Malik itu, kalau sudah menemukan konteksnya mau arahnya kemana, misalkan arahnya ke trendsetter produk, itu tinggal dikemas saja, tinggal target marketnya, kalau memang mau fokus ke industri pariwisata, berarti produk rotan atau apa yang ada di daerah Padang itu harus looks-nya itu harus benar-benar trends ya, harus mengangkat. Untuk hotel bintang berapa? Bintang 4, bintang 5, fokusnya kemana? Searching, hotel-hotel tertentu, dikemas tertentu, di foto yang bagus, tinggal masuk ke manajemen hotelnya. Otomatis manajemen hotel akan berpikir 2 kali ini, kalau saya ganti tematiknya hotel 1 tahun ke depan, ini akan berpengaruh tidak terhadap tingkat kunjungan okupansi di hotel itu. Karena ya kita harus bicara mengenai okupansi hotel juga. Seperti itu. Jadi ya sekarang zamannya media sosial, orang di media background apapun yang menarik tentu pengen foto-foto. Ya kan, foto, upload otomatis itu kan merupakan marketing gratis ya buat hotel gratis. Itu. Buat hotel itu. Kalau buat produsennya otomatis akan ke bawah juga. Tentunya. Dan nanti akan melihat, wah ini hotel di daerah Riau. Nah, terus yang hotel di daerah Balikpapan ngelihat, wah, ya kan ada media sosial, ini menarik. Mereka tanya direct ke Hotel Riau, ini belinya di mana? Ya, saling mengkait di situ. Tidak perlu ditempel branding, nggak usah. Kan dari foto itu sudah kelihatan. Tinggal sekarang, gimana mengemas itu menjadi lebih menarik, walaupun produknya kecil, ya harganya murah, main quantity. Saya sampai tempat seperti terpikir juga, bagaimana mewajibkan seluruh wisatawan baik domestik ataupun mancanegara yang berkunjung ke hotel daerah tertentu, mereka bayar hotel, waktu bayar mereka sudah dapat paket cenderamata khas daerah masing-masing, misalnya di daerah Papua, mungkin yang kecil aja, mungkin sebesar genggaman tangan gini atau setengahnya, harganya jangan terlalu mahal, tapi bisa jadi representatif. Oh, saya pernah mengunjungi Papua, saya pernah mengunjungi Balikpapan, saya pernah mengunjungi Riau. Jadi itu khas budayanya diangkat, ciri khas budaya diangkat melalui produk tangible. Jadi mereka bayar hotel 500.000, 1 juta. Tentu saja resepsionisnya akan memberikan bon. Setelah itu, ini Pak, ada cenderamata sebagai bukti Bapak sudah masuk ke wilayah kami. Cenderamata itu merepresentasikan kearifan lokal budaya melalui material, ya material andalanya apa? Tinggal itu aja yang dikulik. Dan itu pun produksinya akan massal, pasti massal. Seperti itu. Jadi berarti jangan jadi saya bisa milih salah satu Pak ya dari antara 3 itu Pak ya? Berarti ya. Ya. Makasih Pak Boy. Ya. Nah, angkat gulingnya, Nak. Gulingnya. Halo? Ya. Ada lagi yang bertanya? Yuk. Silakan. Pak Nikolas Hutasoid, dari mana ini Pak Nikolas? Iya, pagi Pak. Ya, selamat pagi. Iya. Tadi ditanya, jadi saya hanya memperkenalkan diri, belum ada pertanyaan sih memang. Saya dari Politeknik Politeknik Industri Furniture Kendal, Pak. Yang dibawa Kementerian Perindustrian. Ya, saya kenal Pak Rus sama Pak Prana jadi di sini. Oke, terima kasih Pak Nikolas. Kebetulan ya sementara menjabat Kaprodi Desain Furniture, Pak. Jadi, tapi memang background saya nggak ada di desain, jadi saya perlu tahu informasi tentang perkembangan desain di industri. Seperti itu. Oke. Salam kenal, Pak. Dari Kendal ternyata. Nggak ada pertanyaan Bapak-Bapak? Ya, silakan.
silakan, masih ada waktu Pak. Saya Dua pertanyaan lagi Pak. Nggak ada saya, Om. Oh iya, Pak Ahmad Barudin Pak. Ini dari Oke. isi Pak Padang Si Panjang. Padang Panjang. oh ya Salam kenal Pak Boyke. Ya. Ya. Kemudian saya dari isi Padang Panjang. Hmm. Dan saya bertanya tentang desain. Tadi banyak ilmu mungkin yang saya dapat. Kemudian sini ada HP siapa? Ada mahasiswa saya yang juga join di sini. Ya. Di-mute aja dulu Pak. Jadi dalam desain ada namanya segmentasi. Yes. Apakah segmentasi itu sangat penting ketika kita menciptakan sebuah produk desain? Dan dalam desain pun ada istilah form follow function. Yes. Jadi ketika kita menciptakan sebuah desain, saya selalu menekankan kepada mahasiswa saya ya dua istilah itu ya tetap sangat wajib digunakan ketika kita menciptakan sebuah desain. Apakah ada kaidah lain yang bisa sebagai pedoman saya nantinya mungkin ketika menyampaikan atau ketika saya pun, kemudian saya selalu dengan Pak Kendall pun sempat ada sama-sama job ketika mengolah bambu. Sebab di sini kan sumber daya bambu sangat banyak sekali. Dan mungkin besok akan eksperimen tentang anyaman mansiang. Jadi yang mudah-mudahan besok hibah saya lewat. So kalau saya kan berdasarkan hibah saja. Mudah-mudahan hibah selalu dapat ya nanti outputnya untuk UMKM. Ya. Jadi yang pertama ya masalah segmentasi dan yang kedua masalah kaidah form follow function dalam proses pembuatan desain. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, Pak Ahmad. Mengenai segmentasi, jadi kalau kita bicara segmentasi, tentu saja apa yang dikerjakan oleh industri desain itu ujung-ujungnya pasti akan menjual produk desain itu ke masyarakat. Penggunanya masyarakat. Tingkat level masyarakat itu ada up, ada level middle up, ada middle low, ya. Ada yang middle. Nah, segmentasi yang akan kita sampaikan di sini berhubungan dengan bagaimana produk itu bisa dipergunakan oleh masyarakat, ya, terutama untuk masyarakat tertentu. Kalimat segmentasi ini berhubungan dengan yang namanya angka, ya, pasti angka. Angka itu bisa dicapai tidak oleh masyarakat karena produk itu sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, produk plastik. Ya. Kita dari kayu ke plastik ini. Produk plastik itu sebetulnya banyak di pasaran, seperti kursi bakso itu. Kursi bakso, ya, ringkes, bisa di stacking, ya, warna-warni, harga terjangkau juga, ya, banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah untuk berdagang. Nah, di situ apa artinya? Artinya produsen atau desainer atau industri pabrik tersebut sudah memikirkan bagaimana produk itu bisa digunakan, ya, sesuai dengan karakteristik penggunanya, karakteristik sosial juga. Karakteristik sosial itu dia berhubungan dengan namanya branding. Kalau kita lihat, memungkinkan tidak form follow function itu bentuknya sudah sebagai rupa, ya, kursi itu tiba-tiba kita ganti kursi plastik itu menjadi kursi rotan dan dipergunakan oleh pedagang yang berada di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Nah, itu akan kontraflow sebetulnya. Kontraflow-nya adalah ya, berhubungan dengan rupiah juga, berhubungan dengan harga. Dan itu pun akan mempengaruhi bagaimana daya serap tenaga kerja, daya serap bahan baku itu akan menjadi apa ya? Menjadi strukturnya akan menjadi lebih tidak konsisten, ya, tidak konsisten. Karena begitu kita mengetahui segmentasi itu untuk kalangan tertentu, untuk misalkan kalangan middle up produk rotan dengan anyaman yang
anyamannya memang benar-benar bagus ya, kualitasnya bagus, finishingnya bagus, bisa diekspor pula. Nah, bisa dijual mahal, otomatis akan take profitnya lebih banyak. Nah, produsen mana yang tidak akan mau untuk menjalankan itu? Tentunya mereka akan melihat siapa marketnya, siapa orang yang akan membeli. Mereka akan bermain quantity atau akan bermain produk-produk dengan jumlah premium ya, jumlah-jumlah tertentu, tetapi harganya ya kembali lagi tadi mengenai trendsetter ya, mengenai trendsetter harganya bisa dikondisikan menarik ya untuk mereka untuk membeli dan menarik juga profitnya untuk kita. Jadi kalimat follow function itu sebenarnya kita pakai terus sebetulnya kalau di dunia akademis, di dunia desain, dan segmentasi itu akan berhubungan dengan yang namanya marketing, dengan user, dengan bagaimana produk itu nanti diinovasi, ya, diinovasikan segmentasinya. Kalau memang mau dijual mahal ya berarti kan prosesnya apakah harus melalui beberapa tahap atau mau dijual murah segmentasinya, berarti prosesnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu jelimet gitu kata orang Jawa kan, jangan jelimet. Ya udah, mungkin 1-2 proses, tetapi aspek visualnya, aspek kualitasnya sudah tercapai. Jadi memang itu sambil jalan dan kita pasti akan banyak berkomunikasi dengan yang namanya keilmuan marketing, ya, ilmuwan marketing. Itu mau tidak mau itu. Dan memang ilmunya kita bisa lihat di berbagai media, ya itu kita bisa ambil, dan kita yang sebagai pasukan yang berada di lapangan itu pasti akan melihat, wah ini saya harus bisa masuk ke nembak ke market mana nih. Oh, angkanya mungkin dari range 1.000 sampai 10.000, saya mau masuk ke 5.000. Berarti saya punya supplier, punya UKM yang versinya middle 5.000 ada di daerah mana? Di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Timur. Tiba-tiba ada market yang 10.000. Wah, marketnya ada di daerah Papua. Apa itu UKM-nya? Di daerah NTT, di daerah Flores. Nah, di situ kita juga harus peka bagaimana membagi-bagi ceruk itu supaya semua juga kebagian, kan? Arahnya ke sana, Pak, kurang lebih kalau saya penjelasannya. Ya. Oke, Pak, terima kasih ya. penjelasannya, mungkin ya memang untuk semakin meyakinkan. Tapi kadang hayalan segmentasi ketika desain kadang meleset, Pak, ujung-ujungnya itu. Ya inginnya segmentasinya untuk high end, ternyata mungkin kualitas dan lain-lain tidak sampai, ya nanti ujungnya dijual untuk mid atau malah low. Supaya ya bagaimana produk itu bisa laku mungkin. Jadi kadang masalah di UMKM lebih sulit mungkin, sama dikatakan Pak Kendall tadi, ya UMKM itu ya membuat wajib langsung mendapatkan uang. Jadi untuk menimbun itu agak sulit. Jadi di sini banyak UMKM yang tutup akibat itu. Saya sempat membina satu kelompok dan ini udah 2 kelompok. Ya awalnya jalan, tetapi ketika ada produk numpuk di gudang tidak laku, ya akhirnya tutup. Masalah itu mungkin masalah di marketing. Ya mungkin kalau suatu saat ada segmen kedua, ketiga, dan keempat, ya nanti apakah bisa dilanjut dengan bagaimana menjual atau bagaimana, nanti ya akan diajak mahasiswa Pak Kendall, mahasiswa saya juga banyak-banyak nanti untuk mengikuti Zoom meeting ini. Jadi itu, Pak. Jadi terima kasih mungkin atas berbagi ilmunya, ya mudah-mudahan banyak manfaat terutama bagi saya, dan ada satu mahasiswa saya mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan untuk temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Abun. Iya, jadi berikutnya kayaknya marketing ini perlu ya, masalah branding ya. Iya, penting dong. Ya, bisa buat, bisa jual sama aja. Umumnya itu pandai buat, menjual agak sulit. Iya. Ya, apakah dalam manajemen itu kita tentukan dulu konsumennya, ya mestinya kan kayak gitu, kita tentukan segmennya, setelah ada segmen kan kita buat produk. Tapi umumnya kan tidak gitu kalau UMKM.
UMKM itu buat dulu, nanti jual belakangan. Tapi kalau dalam manajemen desain kan kita supaya pasar dulu, kita tentukan segmen, nanti kita buat sketsa desain, kita buat prototype, kita cek, nah kita simulasikan, kita jual, ya mungkin itu. Tapi kenyataannya kan tidak, Pak. Ya. Jadi itu mungkin kedepannya kalau ada season 2-3 ya, atau nanti di WAG kalau bisa jangan dihapus, ya nanti untuk lahan diskusi kita aja tentang desain kalau boleh, tapi kalau enggak ya enggak apa juga. Terima kasih. Boleh. Ya. Nanti saya invite Pak Boy. Oh ya. Oh, belum. Oke teman-teman, terima kasih buat antusiasnya ya. Ini waktunya, aduh, sebenarnya pengen lama-lama ini ternyata menarik ya. Nanti untuk sesi berikutnya ya kita akan adakan lagi webinar ini gimana desain dengan marketing ya, mungkin seperti itu. Iya. Oke, jadi iya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, saya informasikan terima kasih Pak Boyke ya buat insight-nya yang luar biasa ya. Saya juga dapat belajar lagi di sini, dan buat Bapak Ibu yang mau ikut di sesi berikutnya, karena hari ini kita itu sama ya, semuanya sama channelnya, itu saya nggak bedain ya kan, karena ini free ya. Bapak Ibu bisa langsung ikut, boleh join ya. Ini narasumber berikutnya nanti Pak Syarif, Muhammad Syarif ya. Pak Muhammad Syarif adalah beliau Propan ya. bukan dari Propan Pak, dari Norton Pak. Oh iya, Propan tuh abrasif, Kang Aceng Pak. ya, lupa. Iya, Propan Kang Aceng Pak. Iya. Jadi ini dari Pak Syarif, beliau dari Norton Saint Gobain ya. Beliau cukup familiar di teman-teman hobi kayu. Juga beliau adalah praktisi juga ya. Jadi beliau bukan hanya teori masalah amplas, beliau juga jago ngamplas ya. Iya. Pak Syarif ketawa aja tuh. Iya. Jadi kita akan Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ikut boleh silakan karena ini free. Jadi Pak Syarif ini beliau adalah senior product engineer Coated Abrasive Indonesia dan juga Woodworking Channel for Malaysia and Vietnam. Jadi beliau nggak hanya di Indonesia tapi juga untuk di Vietnam dan di Malaysia. Jadi beliau ini di Indonesia waktunya sedikit sekali, paling cuma 2 minggu ini. 2 minggunya beliau keliling-keliling ya. Oke, Pak Boyke terima kasih. Kalau mau live monggo Pak. Mungkin ada itu lainnya Pak. Siap. Ya. Terima kasih juga. Yang tadi yang record nanti di tempat Bapak di record sudah ya Pak ya? Oh ya sudah. Nih sudah saya stop ini. Terima kasih Pak Boy. Ilmunya Pak Boy. Terima kasih Pak Boy ya buat ilmunya ya. Ya, sama-sama. Selamat siang semua. Selamat siang Pak. Selamat bertemu Pak di Ya, pertemuan berikutnya Pak Boy. Terima kasih Pak Boy. Ya. Terima kasih.